Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Sejarah perkembangan humas di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan humas dunia. Humas merupakan kependekan dari hubungan masyarakat. Istilah humas itu sendiri sering disebut dengan istilah PR atau Public Relation. Walaupun perkembangan humas akhir-akhir ini cukup pesat, namun masih banyak pula organisasi yang masih tidak terlalu memperhatikan aspek humas ini. Agar kita dapat memahami humas dengan lebih jelas, kita simak yuk uraian materi berikut ini. Membahas mengenai sejarah humas, kita dapat menguraikannya dalam dua sudut pandang, yakni sejarah humas dunia dan sejarah humas di Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, public relation dunia dipelopori oleh Affiliate Batterley yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Saat terjadi kecelakaan kereta api yang menelan korban 50 orang tewas pada Oktober 1906, di mana Lee mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat waktu itu yang kemudian dikenal dengan istilah press release. Kemudian, Lee mengeluarkan Declaration of Principle sebagai pernyataan kepada publik tempat dia bekerja. Atas upayanya ini, beliau diangkat menjadi the father of public relation. Nah, bagaimana perkembangan humas selanjutnya? Ditemukan dalam Revolusi Amerika dengan tokoh yang bernama Edward Bernays. Bernays memulai karir PR-nya sebagai seorang agen pers pada pertunjukan teater, konser, dan balet pada tahun 1913. Pada tahun 1923, Bernays kemudian menulis buku yang berjudul Crystallizing Public Opinions. Bernays juga orang yang pertama kali membuat mata kuliah Public Relation di Universitas New York, dan inilah titik awal PR sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Setelah berhasil menyusun ilmu PR, Bernays dikenal sebagai the father of modern public relation. Selain Affiliate Batterley dan Edward Bernays, ini adalah tokoh-tokoh humas yang perlu juga kita ketahui seperti Eric Johnson, Carl Bayes, Bernie Burnett, Arthur W. Page, Paul Kere, dan T.G. Ross. Kita mulai membahas sejarah humas yang ada di dunia. Coba simak ya. Pada abad ke-19, humas di Amerika dan di Eropa merupakan program studi yang mandiri didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada tahun 1865 sampai 1900, pada tahun-tahun ini publik masih dianggap bodoh oleh praktisi humas. Pada tahun 1900 sampai 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani. Kemudian, publik mulai diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925, humas menjadi pendidikan tinggi resmi di New York. Tahun 1928, humas sebagai mata kuliah wajib di Belanda, serta mulai diadakannya kursus-kursus kehumasan. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang banyak hal. Tahun berikutnya, di Belanda, humas berkembang pesat ke arah ilmiah karena adanya penelitian yang rutin dan berkesinambungan mengenai humas. Sedangkan di Amerika, arah humas cenderung ke arah bisnis. Kemudian, publik dikembangkan dan dikelompokkan berdasarkan berbagai bidang pendekatan, tidak hanya satu aspek saja. Tahun 1979 sampai 1990, profesi humas memasuki masa globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Tahun 1990 sampai sekarang, terjadi perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap,
dan pola perilaku praktisi humas secara rasional dan internasional. Kemudian mulai terbangun kerjasama kehumasan secara lokal, nasional, maupun internasional. Dan terjadi saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global atau informasi. Dan bagaimana pula perkembangan PR atau humas yang ada di Indonesia? Periode 1 tahun 1962, pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Kemudian, secara kelembagaan atau institusional, profesi PR diakui keberadaannya sejak terbentuknya Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan. Pada periode 3, tahun 1972 sampai 1993, mulai muncul humas di kalangan profesional pada lembaga swasta umum yang ditandai dengan tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuk Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APRI. Tujuannya adalah sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen atau konsultan jasa kehumasan. Dan pada periode 4 tahun 1995 sampai sekarang mulai berkembang humas di kalangan swasta di bidang profesi khusus seperti spesialisasi humas bidang industri pelayanan jasa. Nah, itu tadi adalah sejarah perkembangan humas yang ada di Indonesia. Oke, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.